warna catnya bener-bener asli seperti baru. Dia bener-bener ready to off-road. Jadi sobat dengan kondisi seperti ini dia siap diajak off-road. Dimodif diganti dengan yang warna bening tapi nyalanya tetap merah ya, sesuai dengan standar keamanan K15B. Jadi K15B itu sama dengan unit yang ada di R3, tapi kalau di R3 melintang ke samping transverse, ini duduknya dia longitudinal alias mengarah ke belakang. Karena untuk sebuah mobil off-road mini yang modern, aku bisa merasakan betapa mobil ini begitu modern dibandingkan dengan Jimny yang dulu jadi rip. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan hari ini aku mau bawain unit yang pertama kali nih masuk di channel Koko Mobil. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Bisa kelihatan bahwa ini warna catnya benar-benar asli seperti baru, karena kan Koko juga biasa coating, detailing gitu ya, cleaning mobil juga, jadi benar-benar cakep banget, kondisinya luar biasa. Nah ini warnanya hijaunya itu kayak hijau-hijau army gitu ya sobat. Nah kita lihat yuk interiornya, jadi kita lihat ke dalam. Nah ini di sebelah sini ada jok warna hitam. Interiornya benar-benar kalau bisa bilang utilitarian ya, alias mengutamakan fungsi ketimbang kemewahan. Ini kita lihat benar-benar rigid, rasanya kayak ada pegangan di sebelah sini, lengkap dengan airbag yang very safe. Di sini apakah ada airbag? Koko rasa tidak ada karena tidak ada tulisan, dan juga panelnya yang belakang cukup open ya, langsung ke kusen kacanya gitu istilahnya. Nah ini tapi dia sudah dilengkapi climate control, kemudian ada headlamp leveling di sana. Tapi mobil ini tuh kalau nggak salah CBU dari Jepang sobat, dan juga dia bener-bener ready to off-road. Jadi sobat dengan kondisi seperti ini dia siap diajak off-road yang memang sesuai dengan kapabilitasnya dia. Jadi throttle tinggi, mesinnya kecil tapi gear ratio-nya bagus, nanti kita akan bahas ketika jalan. Dan juga apa ya, mobil ini loh, dia juga punya tuas penggerak 4 wheel drive ya. Jadi sebelumnya ada 2H atau 2 high, jadi penggerak 2 wheel drive high, 4 wheel drive high, serta 4 wheel drive low ketika untuk kita crawling atau benar-benar off-road yang sulit banget, kita harus pakai 4L gitu. Nah tadi sekilas aku sempat coba, mobil ini punya beberapa karakteristik mengemudi atau karakteristik berkendara yang mengejutkan. Rasanya ternyata lebih baik ketimbang apa yang ada di bayangan kepala Koko. Nah sekarang kita mau cek lagi di bagian belakang. Nah jadi pintunya dia itu bukanya yang ke samping ini, dan sudah disediakan pegas sehingga kita pintunya nggak loyo gitu ya. Kalau misalnya kita, ini kan jalannya agak turunan, nah dia bisa buka sendiri gitu, jadi nggak sampai turun. Nah ini lampunya sedikit dimodif diganti dengan yang warna bening tapi nyalanya tetap merah ya, sesuai dengan standar keamanan. Nah ini kalau kita lagi butuh bagasi lebih, kita tinggal lipat aja, dan dia belakangnya kursinya juga sudah dilengkapi dengan bahan yang rigid nih sobat. Jadi bahannya nggak akan cepet rusak, nggak merusak apa ya, kalau kita taruh barang-barang yang gede aman. Bahkan mobil ini itu di Jepang itu dibuat jadi camper van, jadi bisa dipakai tidur. Coba kita cek ya di bangku depan apakah benar bisa tidur. Koko lupa konfigurasinya untuk bisa jadi camper van itu gimana, Koko agak lupa terus terang. Nah ini, oh gini, jadi dia dimajukan total, kemudian di sini nanti dikasih kayak dibikinkan custom. Di Jepang banyak yang customnya tinggal pasang di sini sehingga bisa jadi kasur dari sini sampai ke sana, kalau nggak salah ya, seperti itu kalau nggak salah. Jadi mobil ini benar-benar di Jepang dibuat multifungsi, benar-benar bentuknya kotak, padahal ukurannya itu mirip banget dengan K-Car. Bahkan yang versi di sana versi Sierra atau apa aku lupa, yang tanpa cladding ini memang dirancang lebarnya hanya selebar K-Car. Nah terakhir sebelum kita coba jalan, mobilnya kecil banget ya, kita keliling udah muter lagi. Nah sebelum kita coba jalan, terakhir aku pengen tunjukin bagian penggerak. Kita bahas sedikit lah, aku nggak terlalu expert kalau di mobil ini, tapi kebetulan karena mesinnya dan transmisinya itu harusnya tidak rumit, cukup basic mobil bensin pada umumnya. Seharusnya aku bisa bantu-bantu jelasin ke sobat. By the way, ngomongin bantu-bantu, di Koko Mobil itu kita fokusnya adalah bantu jualin mobil bekas sobat ya. Jadi kalau sobat punya mobil bekas seperti mobil ini ya, memang kondisinya baru, tapi kan bukan baru dari dealer, tapi udah bekas dari owner sebelumnya gitu. Nah sobat langsung aja kita bisa bantu-bantu jual di channel Koko Mobil. Jadi di Koko Mobil benar-benar gratis sobat kalau mau kita bantu jual. Kadang-kadang kan sekarang sering kali bingung ya mau jual mobil bekas, nanti yang datang nanti kita ditawar murah-murah, kalau kita nggak cocok dengan harganya. Nah mending nggak usah ribet-ribet, ditawar orang nggak enak, langsung aja titipin di Koko Mobil. Kita yang tampani tuh kalau ada orang-orang yang nawar atau apa, kita yang lewat kita dulu. Jadi sobat nggak perlu
bahasa Jawanya, bahasa Surabaya budrik, nggak usah bingung, langsung aja nanti lewat channel Hukum Mobil kita yang bantu. Kita punya kontak person di bawah, langsung aja hubungi nomor WA itu. Aku mau titip jual mobil kok, atau nanti sama ada admin kita, ada mbaknya juga yang bisa bantu sobat, langsung itu nanti kita bantu jual secara mudah mobilnya. Nah ini mesin K15B, jadi K15B itu sama dengan unit yang ada di R3, tapi kalau di R3 melintang ke samping transverse, ini duduknya dia longitudinal alias mengarah ke belakang karena dia punya gardan, sehingga difokuskan ke gardan belakang dulu sobat, kemudian nanti ditambah gardan juga untuk penggerak depan sehingga jadi full time 4-wheel drive, sehingga dia itu benar-benar kapabilitas off-roadnya benar-benar bagus banget. Dan kita lihat ya, saking mininya mesinnya, radiatornya itu cuma selebar ini ya, karena dia nggak perlu banyak-banyak radiator untuk dinginkan mesin ini, karena mesinnya benar-benar simple serta sangat efisien. Terkenal banget K15, kok nggak tahu K15B atau K15C yang sudah pakai dual jet, tapi yang pasti mesin itu punya karakter torsi itu enak untuk mesin yang sesimpel ini, sehingga perawatannya juga nggak ribet. Kalau kita bawa ke medan off-road itu pastinya juga nggak ribet. Nih ada ternyata engine code-nya K15B, Suzuki Motor Corporation Japan, jadi bukan Suzuki India, tapi yang buat Jimny sekali lagi adalah Suzuki Jepang. Nah sobat lihat sendiri di pelipitnya di sebelah sini semua, apakah ada yang bekas tabrak? Tentu saja tidak, bahkan sampai di baut catnya pun masih sangat sempurna semua. Sobat, ini mobil kondisinya benar-benar bukan seperti baru, tapi aku bilang secara kondisi ya, bukan secara status kepemilikan, tapi secara kondisi mobil ini benar-benar baru. Nah aku sekarang nggak sabar pengen nyoba nyetir, karena ini first time aku coba nyetir seekor Jimny. Let's go, kita coba. Oke, Jimny ya, asik. Umur 2 tahun, kilometer 2528, 2528 di depan mobil. Jadi setahun 1000 kilo sobat, bisa bayangin ya. Dan surprisingly getarannya juga cukup halus ya, nggak ada di lantai juga nggak ada dari mesinnya. Jadi Koko pertamanya mikir, oh ya by the way ini pertama kali Koko dapat kesempatan nyetir Jimny ya, Suzuki Jimny yang JB74 ini. Jadi this is my first time, benar-benar kali ini kita duduk first time. Jadi thank you buat pemiliknya udah percayain buat mobilnya boleh diceritain sekaligus dibantu jual di Hukum Mobil. Nah ngomong-ngomong bantu jual di Hukum Mobil itu, jual mobil gampang banget, karena sobat kalau punya barang yang bagus mobilnya langsung aja titipin jual di kita tanpa ribet, kita carikan pembeli dengan harga yang terbaik. Dan untuk sobat menitipkan bantu jual di kita juga tanpa biaya. Nanti kalau laku baru cukup bantu-bantu kasih kita komisi 2%, tapi kalau enggak juga nggak ada biaya apa-apa. Jadi kan nothing tulus, langsung aja hajar, langsung aja daftarin gitu di Hukum Mobil-mobilnya, nanti kita bantu listing yang memenuhi yang penting kalau mau jadi listing itu memenuhi 3 syarat, yaitu mobilnya nggak pernah bekas tabrak, nggak pernah bekas banjir, kemudian juga harus PR-nya wajar ya, baik secara mekanikal maupun secara administratif, perpajakan, surat-surat kayak gitu. Nah oke, lanjut. Jadi surprisingly dari tadi ini tuh kayak posisi tidur dia, karena memang bannya tebel banget ya sobat, kan sobat bisa lihat di luar tuh. Nah jadi dia punya bandingan itu di yang kalau nggak sampai terlalu jolting ya, nggak terlalu mainin suspensi terlalu kasar, dia justru surprisingly empuk karena keredam dari ban yang tebal itu. Tapi tetap memang karena basicnya dia dari leather frame, bentuknya otomatis pasti terasa getaran-getaran yang yang mungkin istilahnya nggak bisa sekali keredam dengan baik ya, harus bahasa Jawanya ada kayak bendalnya gitu. Jadi kayak kalau habis kita ada jalan yang rusak bergelombang itu ada sedikit sisa-sisanya 2 kali itu frekuensi getaran atau bandingannya dari suspensi gitu. Ya plus minus lah, tapi untuk sebuah mobil off-road mini yang modern, aku bisa merasakan betapa mobil ini begitu modern dibandingkan dengan Jimny yang dulu. Jadi refinement kita di kaki ini sama sekali udah nggak kerasa getaran. Mesinnya kita dengar, gardannya kita sedikit kali lah dengar, sedikit sekali, tapi getarannya nggak sampai ke kaki, nggak sampai ke tangan. Jadi mobil ini nggak kaget ya kalau ada juga beberapa orang yang pakai buat daily memang, karena ternyata nyetirnya juga gampang. Tadi kita manuver putar balik juga gampang banget karena panjangnya cuma 4 meteran doang ya, panjangnya cuma 4 meter, bahkan nggak sampai harusnya kalau nggak salah. Jadi mobil ini memang basicnya kikar. Kalau di Jepang yang tanpa cladding itu dia punya Jimny kan ada 2 macam tuh, ada Jimny yang kecil banget tanpa cladding dan bodinya emang seukuran gini, body shellnya sama, platformnya sama, mesinnya
Kalau yang K-Car pakai 660 turbo ya gitu. Oke, mesinnya K15 sama nih sama R3 Baleno baru. Gitu ya. Cakep, cakep. Seru juga nyetir mobil ini. Tenaganya tuh lumayan ya. Jadi not bad juga tenaganya karena rupanya gear rasionya 4-speed matic-nya dibuat pendek-pendek nih. Padahal kita masih di settingan gigi yang high, bukan yang low. Jadi di gigi high pun cukup rendah rupanya settingan gearnya tuh. Iya, gigi 2 40 RPM 3 ya, cukup pendek kalau untuk matic 4 speed doang ya. Ya, kurang lebih seperti itu impresinya. Pokoknya gini, Koko surprise nyetir di Jimny ini kesimpulannya karena ternyata dia lebih halus, lebih bertenaga, lebih lincah. Tiga-tiganya semua lebih dibanding ekspektasi yang ada di kepala Koko terhadap seekor Jimny. Gitu. Cakep. Ini bisa banget dibuat daily dan yang ini kilometernya sekarang sayang banget sih Koko bawa muter-muter udah nambah 2 kilo, rasanya nambah banyak gitu. Tadi cuma 25-28, sekarang udah 25-30. Tapi nggak apa-apa buat sobat semuanya. Dan tuh, dia gearnya emang dirancang kasar ya. Jadi kasar dalam arti bukan kasar getaran atau tenaganya, tapi dirancang untuk gampang. Tadi nanjak itu enteng gitu ya. Untuk mesin 1500 yang non turbo, ternyata enteng banget. Jadi powernya, settingan throttle-nya juga enak tuh. Lumayan lah, pokoknya kita nggak akan kekurangan tenaga untuk nanjak, of course, because this is an off-road car. Oke, itu aja sobat. Jadi tahun 2021 warnanya yang hijau army ini cakep. Umur 2 tahun NIK-nya baru jalan 2500 kilo, kondisi barang aku bisa bilang 100% seperti baru, cakep banget kondisinya luar dan dalam. Menarik banget mobil ini. Jadi ngiler ya. Tapi enggak, kita nggak beli. Oke, itu aja. Jangan lupa buat subscribe di channel YouTube kita kalau sobat sedang nonton baru hadir pertama kali. Thank you udah nonton. Buat yang sering nonton juga thank you udah sering ulang-ulangin video kita. Dan jangan lupa buat scroll video yang lain, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, serta mampir ke Instagram dan TikTok kita, Koko Mobil. See you next time di mobil menarik lainnya. Bye bye.